Kebanyakan sarjana setuju bahwa bangsa Sumeria kuno adalah peradaban yang paling awal berkembang dalam sejarah. Oleh karena itu, Mesopotamia sering dianggap sebagai tempat lahirnya peradaban. Namun, bagaimana tepatnya bangsa Sumeria mengubah dunia? Orang kuno mengenal seni jauh sebelum kelahiran peradaban Sumeria, dan mereka juga mempraktikkan pertanian sekitar 8000 sebelum Masehi. Akan tetapi, kekuatan Mesopotamia adalah bahwa bangsa Sumeria mengambil banyak aspek budaya manusia. Kemudian mereka mengubahnya menjadi apa yang sekarang kita sebut peradaban. Bangsa Sumeria kuno yang berkepala hitam muncul di dataran banjir di hilir sungai Tigris dan Efrat sekitar 4000 sebelum Masehi. Kini tempat itu disebut sebagai Irak modern. Bukanlah orang pertama di planet kita, tetapi bangsa Sumeria adalah yang pertama dalam banyak bidang keahlian. Beberapa objek dan teknologi yang kita anggap remeh sekarang merupakan persembahan bangsa Sumeria untuk dunia. Bangsa Sumeria menciptakan seni menulis dari puisi epik Sumeria, Inanna dan Enki. Kita mengetahui bahwa seni menulis adalah salah satu dari banyak elemen dasar peradaban. Tulisan itu didedikasikan untuk orang-orang di bumi oleh Enki, dewa kebijaksanaan. Lebih dari 5000 tahun yang lalu, orang yang tinggal di Mesopotamia mengembangkan bentuk tulisan. Ini digunakan untuk merekam dan mengomunikasikan berbagai jenis informasi. Bentuk awal penulisan didasarkan pada piktogram yang membantu mengomunikasikan informasi dasar tentang tanaman dan pajak. Dengan menggunakan tablet paku ini, bangsa Sumeria mengembangkan naskah yang sangat mirip dengan tulisan hari ini. Ungkap Ellen Lloyd dilansir dari laman Ancient Pages. Pada awalnya, mereka menggunakan 1000 karakter. Namun kemudian, mereka berhasil memastikan lebih banyak kejelasan ke dalam skrip dengan sekitar 400 karakter. Sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, aksara Sumeria menjadi jauh lebih maju. Tidak lagi sebatas informasi tentang tanaman dan pajak, tetapi juga menggambarkan emosi seperti ketakutan, kemarahan, atau harapan. Kode moral dan hukum diciptakan di Sumeria. Seperti di sebagian besar masyarakat kuno, para imam sangat dihormati, mengeklaim memiliki kemampuan berkomunikasi dengan para dewa. Para imam mengambil tempat di puncak hierarki sosial. Dari sini akhirnya sistem kelas dikembangkan. Tambah Lloyd, pentingnya agama terinspirasi dari kode moral yang mengarah pada aturan formal. Pada akhirnya ada hukuman bagi mereka yang tidak taat. Saat ini kode hukum kuno yang paling terkenal adalah kode Hammurabi. Ia adalah raja ke-6 dalam dinasti Babilonia yang memerintah di Mesopotamia Tengah, Irak modern dari tahun 1792 hingga 1750 sebelum Masehi. Yang terkadang dilupakan adalah bahwa sebelum Raja Babilonia memproklamirkan salah satu kode hukum kuno yang paling awal dan paling lengkap, ada kode hukum lama lainnya. Kode Hammurabi didahului oleh kode Lipit Ishtar, penguasa Isin, sekitar tahun 1900 sebelum Masehi, yang cukup kuat untuk menyatakan dirinya sebagai Raja Sumeria dan Akkad. Raja Sumeria Urnammu juga menulis kode hukum yang dimaksudkan untuk melindungi yang lemah dari yang perkasa. Mesopotamia juga memiliki uang. Beberapa orang meragukan keberadaan uang di Mesopotamia, tetapi uang memang ada di sana. Selama 4500 tahun, kehidupan manusia dikendalikan dan bahkan dimanipulasi oleh uang. Sejak zaman kuno, uang telah memainkan peran sentral dalam kehidupan manusia. Terlepas dari apakah pembayaran berupa cangkang langka, koin besi yang tidak berharga, mata air kecil, atau potongan logam mulia yang dicap. Menurut para ahli, uang Mesopotamia dibedakan dari komoditas biasa dengan dipertukarkan. Akan tetapi, lebih sering sebagai pembayaran untuk komoditas berwujud lainnya, atau untuk barang-barang kurang berwujud lainnya, seperti kebebasan dari berbagai macam kewajiban. Bangsa Sumeria kuno adalah yang pertama menggunakan sistem numerik basis 60. Banyak peradaban kuno menentukan waktu dengan berbagai cara.
Namun, bangsa Sumeria kuno adalah yang pertama dalam sejarah yang menggunakan sistem numerik basis 60. Sistem ini menghasilkan menit 60 detik dan jam 60 menit, ungkap Lloyd. Ini membantu orang Babilonia untuk membuat kemajuan yang mengesankan dalam matematika karena 60 memiliki banyak pembagi. Mereka juga menggunakan kalender lunar yang terdiri dari 12 bulan lunar, rata-rata masing-masing 29,5 hari. Sistem kalender lunar membuat Mesopotamia kekurangan sekitar 11 hari setahun. Jadi mereka menambahkan 7 bulan di setiap periode 19 tahun untuk menjaga musim tetap selaras. Bukti tertua penemuan roda berasal dari Mesopotamia sulit membayangkan seperti apa masyarakat modern kita tanpa transportasi yang layak. Penemuan roda telah ditelusuri ke Mesopotamia, di mana orang datang dengan ide itu sekitar 3500 sebelum Masehi. Sejarawan berpikir bahwa peradaban yang berbeda mulai menggunakan roda secara mandiri pada waktu yang sama. Kita tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa bangsa Sumeria kuno adalah yang pertama menggunakan roda. Akan tetapi berdasarkan bukti arkeologis, tampaknya contoh tertua dari roda berasal dari Mesopotamia. Bangsa Sumeria kuno memimpin fondasi dari apa yang saat ini didefinisikan sebagai peradaban. Penemuan mereka menginspirasi dan memengaruhi keseluruhan Timur Tengah kuno. Tidak hanya itu, pencapaian serta inovasi mereka bergema dalam beragam budaya kuno, seperti Mesir, Yunani, Roma, Ethiopia, dan banyak lagi. Dari sudut pandang praktis, bangsa Sumeria adalah masyarakat agraris religius yang sangat fokus pada seni, budaya, dan kata-kata tertulis. Seperti halnya semua budaya, mereka berkembang dari masyarakat pemburu pengumpul yang lebih sederhana. Mereka adalah orang-orang yang inovatif, inventif, serta imajinatif. Jadi, tentu bukan tanpa alasan para sejarawan dan arkeolog menyebut Mesopotamia sebagai tempat lahirnya peradaban. 1. Miliki kota terbesar di dunia pada eranya. Asal-usul peradaban Sumeria di Mesopotamia masih diperdebatkan hingga hari ini, tetapi bukti arkeologis menunjukkan bahwa mereka membentuk sekitar selusin negara kota pada milenium keempat sebelum Masehi. Mereka biasanya terdiri dari kota metropolis berdinding yang didominasi oleh zigurat, kuil bertingkat yang menyerupai piramida yang terkait dengan agama Sumeria. Rumah mereka dibangun dari alang-alang rawa atau batu bata lumpur dan memiliki saluran irigasi yang kompleks digali untuk memanfaatkan perairan sungai Tigris dan Efrat yang syarat lumpur untuk pertanian. Negara kota utama Sumeria termasuk Eridu, Ur, Nippur, Lagash, dan Kish. Tetapi salah satu yang tertua dan paling luas adalah Uruk, pusat perdagangan yang berkembang di mana terdapat tembok pertahanan sepanjang 6 mil dan populasi antara 40.000 dan 80.000 orang. Pada puncaknya sekitar tahun 2800 sebelum Masehi, Uruk kemungkinan besar merupakan kota terbesar di dunia. 2. Terdapat satu-satunya raja perempuan yang pernah memerintah di Mesopotamia. Salah satu sumber informasi terbesar tentang Mesopotamia kuno adalah apa yang disebut King List, sebuah prasasti yang mendokumentasikan nama-nama sebagian besar penguasa kuno Sumeria serta panjangnya masa pemerintahan mereka. Daftar itu diduga merupakan campuran aneh dari fakta dan mitos sejarah. Seorang raja purba dikatakan telah hidup selama 43.200 tahun. Juga termasuk seorang raja perempuan Sumeria bernama Kubaba, seorang bartender yang kemudian bertakhta menjadi raja di negara kota Kish sekitar 2500 sebelum Masehi. Sangat sedikit yang diketahui tentang pemerintahan Kubaba atau bagaimana dia berkuasa, tetapi prasasti itu memuji dia karena mengokohkan fondasi Kish dan berhasil berkuasa selama 100 tahun. Ketiga bangsa Sumeria dikenal juga sebagai pembuat bir pertama dalam sejarah. Bersama dengan tulisan, roda, bajak, kode hukum, dan sastra, bangsa Sumeria juga dikenang sebagai pembuat bir.
para arkeolog telah menemukan bukti pembuatan bir Mesopotamia sejak milenium keempat sebelum Masehi. Teknik pembuatan bir yang mereka gunakan masih merupakan misteri, tetapi bir pilihan mereka tampaknya adalah ramuan berbasis barley yang kental, sehingga harus disedot melalui sejenis jerami penyaringan khusus. Orang Sumeria menghargai bir mereka karena bahan-bahannya yang kaya nutrisi dan menyebutnya sebagai kunci untuk hati yang gembira dan hati yang puas. Keempat, bangsa Sumeria merupakan pedagang yang sering berpergian jauh. Karena tanah air mereka sebagian besar tidak memiliki kayu, batu, dan mineral, bangsa Sumeria dipaksa untuk membuat salah satu jaringan perdagangan paling awal dalam sejarah baik di darat maupun laut. Mitra komersial mereka yang paling penting adalah Pulau Dilmun, sekarang Bahrain, yang memegang monopoli perdagangan tembaga, tetapi pedagang mereka juga melakukan perjalanan berbulan-bulan ke Anatolia dan Lebanon untuk mengumpulkan kayu cedar, juga ke Oman dan India untuk emas dan batu permata. Orang Sumeria sangat menyukai lapis lazuli, batu berharga berwarna biru yang digunakan dalam seni dan perhiasan, dan terdapat bukti bahwa mereka telah menjelajahi jauh hingga Afghanistan untuk mendapatkannya. Para sejarawan juga menyebutkan bahwa referensi orang Sumeria ke dua negeri dagang kuno yang dikenal sebagai Magan dan Meluha adalah Mesir dan Ethiopia. Kelima, pengukuran dan matematika bangsa Sumeria masih digunakan hingga sekarang. Asal-usul dari menit yang berjumlah 60 detik dan 60 menit dapat ditelusuri kembali ke Mesopotamia kuno. Bangsa Sumeria menggunakan struktur seksigesimal yang didasarkan pada pengelompokan 60. Sistem bilangan yang mudah dibagi ini kemudian diadopsi oleh orang Babilonia kuno yang menggunakannya untuk membuat astronomi perhitungan pada panjang bulan dan tahun. Basis 60 akhirnya tidak digunakan lagi, tetapi warisannya masih hidup dalam pengukuran jam dan menit. Sisa-sisa lain dari sistem seksigesimal Sumeria juga masih bertahan dalam bentuk pengukuran spasial seperti 360 derajat dalam satu lingkaran dan 12 inci dalam satu kaki. 6. Budaya bangsa Sumeria sempat hilang